kamu, bulatkanlah tekadmu untuk Indonesia tercinta. Bergerak untuk maju atas nama bangsamu, demi kejayaan Indonesia. Sing-singkanlah lenganmu, tegakkan garudamu, demi sebuah harga diri bangsa. Satuan relawan Indonesia Raya, barisan terdepan penerus bangsa. Satuan relawan Indonesia Raya, barisan terdepan penerus bangsa. Kamilah satriamu, hadir dengan Gerindra untuk Indonesia pusaka. Bergerak untuk maju atas nama bangsamu, demi kejayaan Indonesia. Sing-singkanlah lenganmu, tegakkan garudamu, demi sebahagia diri bangsa. Satuan relawan Indonesia Raya, barisan terdepan penerus bangsa. Satuan relawan Indonesia Raya, barisan terdepan penerus bangsa. Barisan terdepan penerus bangsa. Semangat berjuang demi panggilan kemanusiaan, tetap terpadu beribadah masyarakat dan dunia usaha demi negara. Wujudkan cita menuju ketangguhan bangsa menghadapi bencana. Semangat berjuang demi panggilan kemanusiaan, tetap terpadu beribadah masyarakat dan dunia usaha demi negara. Wujudkan cita menuju ketangguhan bangsa menghadapi bencana. Menuju ketangguhan bangsa menghadapi bencana. Kita punya dua, ya Pak Agus dan seluruh yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Kami hanya merencanakan sampai melaksanakan kegiatan ini itu hanya 1 minggu. Dan ini saya datang sini, saya lihat pengalaman segala macam, segala diskusi Pak. Hilangkan aja, hilang. Karena saya lihat kemarin teman-teman itu semangatnya luar biasa. Kemudian tangguh semua. Penampilannya oke banget, apa dipasangin, tapi skillnya itu aura-aura, skillnya itu, teman-teman. Ini udah itu sampai jam berapa? Jam 9 malam, belum yang lain-lain lagi. Kita sebutkan satu persatu. Persoalannya adalah pada skill. Bawa perahu itu nggak kayak bawa beca. Anda jatuh ke dalam air, maka hari ini kita laksanakan kegiatan. Dan juga sahabat saya Dr. Romli, beliau itu termasuk sama dengan kita berang-berang juga di air, betul ya. Beliau mengawal supaya Citarum dengan program Citarum bersih, dan alhamdulillah hasilnya hari ini sudah terasa. Citarum yang dulu hitam, Citarum dulu yang berbau, hari ini Citarum itu lebih bersih.
tapi kan hapus banyak. Itu persoalan banjir, itu persoalan sendiri. Dan juga sahabat-sahabat saya berdoa biasa di lapangan, biasa ya aktivitas di luar ruangan. Semoga selesai kegiatan ini kita masuk angin karena hari ini ada berada di ruangan AC. Ya, masuk ke ruangan AC, saya udah ingin pulang langsung dikerok kayaknya. Dan saya senang hari ini berada bersama orang-orang yang mengabdikan waktunya, mengabdikan hidupnya itu untuk orang banyak. Banyak orang mampu secara finansial, banyak orang bisa memberi, tapi mereka belum tentu bisa melakukan berbagi untuk orang lain. Tidak banyak orang melakukan itu. Tidak banyak orang punya kemampuan tapi tidak memberi. Padahal sesungguhnya hidup kita itu kan karena orang lain. Dan tentu hidup kita pun untuk orang lain. Saya hidup bukan karena diri sendiri, ada dorongan yang lain-lain. Sebaiknya waktu saya, hidup saya segala macam untuk orang lain juga. Dan dari tokoh saya sebagai peserta atau sebagai peserta. Abang-abang sekalian, Anda lihat tuh. Usia berapa Pak? Izin? Berapa? 50 tahun. 50 tahun usianya. Mungkin beliau udah pacaran, Anda lahir juga belum kayaknya. Mau hadir sebagai peserta Pak? Sebagai peserta. Dapat info dari mana ini Pak? Siaran info aja, segala macam. Dasar sekalian. Nah terkait banjir, kemarin itu saya nggak usah bicara penyebab, dan kita di sini bukan arena untuk diskusi bagaimana penyebab atau saling menyalahkan. Ada yang bilang masyarakat sih buang sampah sembarangan, kalau pemerintah itu sih bikin aturan gak jelas. Aturan ini buat perumahan, buat sawah dibikin perumahan. Karena ini sih. Kita juga bukan dalam tatanan diskusi apakah ini banjir atau genangan atau yang lain-lain. Kita lepas itu semua. Hari ini kita bicara tentang bagaimana kita bisa berkontribusi dengan skill yang ada. Dan saya yakin kalau dilakukan dengan ikhlas apa yang kita lakukan, pahala menanti kita semua. Amin. Lagi-lagi terkait dengan banjir, tampaknya ke depan banjir itu kan menjadi sesuatu yang biasa bagi kita. Kemarin kita diskusi. Dulu banjir ada istilah 5 tahunan. Dulu banjir ada istilah 10 tahunan. Tren yang ada, tahun kemarin dilakukan banjir sampai 2 meter mungkin. Sebelumnya juga banjir, hari ini banjir. Kita tidak berharap tentu ini bukan lagi menjadi sebuah anomali. Anomali kan bisa terjadi, bisa enggak. Kalau dengan tren yang ada, hampir setiap tahun dengan skala yang berbeda terjadi di Bekasi, tampaknya kita harus bersahabat. Kita harus melakukan upaya-upaya lain untuk bagaimana kita mengatasi persoalan di hulu. Kita lakukan perbaikan segala macam dilakukan. Kemarin saya diskusi juga dengan di Pak segala macam. Ya memang kemarin itu trennya air Citarum itu hanya, kalau nggak salah air Citarum itu hanya 400 saya. Tapi 900 itu dari Cibet. Citarum itu 400 karena Citarum sudah dibentuk dengan ada Biurut, Cirata dan Saguling serta di belakang lagi di Walahan. Cibet dari ujung sampai ke sini terus air ngalir, nggak membuat waduk atau apalah makanya untuk menghambat yang lain. Dan juga bicara Bekasi, sejarah Bekasi kaitan dengan banjir, kaitan dengan Sodetan. Bekasi adalah wilayah yang rendah, potensi banjir sangat besar. Dan orang tua kita dulu abad kelima, Kerajaan Tarumanegara, Raja Purnawarman bikin Sodetan, Bomati, abad kelima. Abad ke-17, bayangin abad ke-17, belum ada bengkok, belum ada segala macam, tuh udah dibikin kali Ciara. Makanya kali Ciara lurus kok tuh, itu bukan kali alam, itu kali buatan manusia. Tahun 70 udah dibikin kali Malang. Anda bayangkan kalau kali Malang belum gak dibikin, di mana luapan kali Cikarang? Kali Cikarang kan diharga sama kali Malang. Tahun 80, orang-orang tua kita, kakek kita, senior-senior kita sudah membuat apa yang namanya CBL. Dia potong kali Cikarang, dia langsung alirkan, memotong sampai ke laut. Saya nggak bisa bayangkan kalau CBL itu terlambat. Banjir di Sukawati, banjir di Tarumajaya di sebagian, banjir di Tambun Selatan, banjir di Tambun
pada dasarnya hanya mengandalkan apa yang dimiliki seorang superior. Sekarang saya tanya, udah siap Pak jadi seorang penolong? Insya Allah siap. Insya Allah siap. Apa yang Bapak miliki Pak? Ya minimal bisa berenang. Minimal bisa berenang. Oke, minimal bisa berenang. Lalu Pak, ketika Bapak berenang ketemu saya sebagai korban, apa yang Bapak lakukan? Ya kan itu. Dasarnya mengandalkan apa yang dimiliki seorang penolong, kan? Betul ya? Jadi kita harus bertanya pada diri kita. Oke, saya mau berenang. Nah, tapi ketika saya berenang ketemu korban atau mengatasi, saya mau ngapain? Ya dong, berenangnya bisa nih ngapain nih? Ketemu dengan saya sebagai korban. Pak, saya tolong dia. Tapi saya tolongnya kemana ya ini ya? Nah, jadi kita bukan berarti kita mengesahkan diri kita, tapi kita berpikirnya sebelum kita menolong, kita tanya dulu sama diri kita, kemampuan kita di mana? Iya kan? Mau kemampuan kita batasnya di mana? Apa yang akan kita lakukan ketika kita mau evakuasi? Itu harus dibedakan. Kalau kita secara kalau single, kalau bahasa kerennya namanya single actor. Nah, apa yang harus kita lakukan? Nah, oke, next lanjut. Empat hal yang harus dipertimbangkan oleh seorang penolong dalam melakukan sebuah pertolongan, terutama di kecelakaan jaya. Yang pertama tuh tadi, benar nggak? Kita pertimbangkan dulu kemampuan kita seperti apa. Ya kan? Jangan yang mohon maaf kayak tadi bahasanya pimpinan yang muda-muda semangatnya luar biasa. Oke, kita apresiasi semangatnya. Tapi kembali lagi, kemampuannya seperti apa? Bukan kita mengisahkan teman tidak. Kita pun juga seorang teman-teman BWD pun kita sadar betul bahwa itu juga sadar betul kita masih banyak kekurangan secara kemampuan dan lain-lain. Maka dari itu ya bersyukur ketika ada sebuah kegiatan kita antusias. Kenapa? Karena kapasitas dari diri kita sendiri pun masih kurang kan. Makanya kita tingkatkan terus supaya ketika kita mendapatkan apa yang kita dapatkan, ketika ada seperti kita berbagi. Jadi akhirnya nanti ketika di lapangan kita sinkron, enak. Nah, gitu. Jadi nggak ada oh dia orang BWD lebih canggih apa lebih hebat. No, Basarnas sendiri aja menyatakan secara resmi kepala Basarnas tanpa ada teman-teman relawan, Basarnas tidak ada apa-apanya. Itu seorang kepala Basarnas. Yang Basarnas jelas ya kemampuannya lebih gimana ya. Mereka mengatakan tanpa ada teman-teman relawan Basarnas tidak ada apa-apa. Apalagi kita untuk kita bawa. Kedua, panjang minimal ada 20 meter. Minimum 20 meter. Syukur-syukur kalau bawa satu tim biasanya bawa ya ada yang 50 meter ya biasanya bawa ya. Karena buat jalur akses kalau misalnya memang kita masuk ke daerah yang berarus. Nah itu kan butuh tali safety juga ya buat kita evakuasi, buat kita juga maupun orang yang mau kita evakuasi. Gitu. Apalagi selain tali. Nah ini tambahan, nah ini towback. Ada yang tahu tali lempar? Ya, ini juga penting sebenarnya. Pada saat nanti akan ada metode yang akan saya sebutkan, ini akan berfungsi untuk kita penyelamatan dia, baik korban yang mau akan tenggelam atau korban yang mau kita evakuasi. Ini panjangnya juga 20 meter. Tali lempar ini. Jadi ketika kita menemukan, tinggal kita buka ujungnya, tinggal kita ambil ujungnya, kita ikat. Yang ininya yang kita lempar, bukan ujung talinya, tapi tasnya yang kita lempar ke korban. Oke. Nah cara melemparnya, kalau dulu sebelum ada perubahan dari NFPH 2015 ke 2020, biasanya tali lempar itu disambutkan di tubuh kita, diikat atau diselemparkan atau bahkan diikat di sini kita. Nah ternyata itu ada kemungkinan miss. Mohon maaf, pada saat tali throwback itu kita lempar ke korban, ternyata tali itu tidak sampai korban dan akhirnya nyangkut ke satu benda dan akhirnya kita tertarik, itu kita susah untuk melepaskan. Nah akhirnya diubahlah regulasi dari NFPA 2015 ke 2020. Itu posisinya bukan diikatkan ke tubuh kita, tapi hanya dililitkan saja ke tangan kita.
Jadi ketika pada saat ada trouble ya sudah kita lepas saja kan, kalau tekan padikan ya hanya dililitkan saja. Ya posisinya hanya dililitkan saja. Tidak, kalau dulu kan biasanya dibikin simpul, diikat di sini kan, biasanya kalau enggak di badan. Kalau untuk regulasi yang baru hanya seperti ini. Ya disesuaikan saja, ya tinggal dilempar ke obeknya, ketika ada trouble tinggal lepas, selesai. Jadi kita aman, lebih safe ketimbang misalnya kita bikin simpul apa di sini diikat atau enggak diikat di mana, ya kan? Ketika itu terjadi miss, kesangkut, kita ketarik arus, melepasnya susah, akhirnya kita yang dilepas. Makanya cuma cukup dililitkan lagi. Ketika ada trouble kan, selesai kan? Kita dilepas. Kita perlu pakai buka-buka. Nah itu regulasi NPA dan 2015 ke 2020. Oke, selain tali lempar, apalagi biasanya? Sepatu. Oke, untuk sepatu sebenarnya bebas. Sepatu bebas, yang penting menutupi sampai mata kaki ya, atau tumit ya, mata kaki, di atas mata kaki, melindungi sampai sana. Untuk jenis sepatunya terserah, senyaman kita sebagai seorang penolong. Mau pakai sepatu boot, boleh, atau golok, silakan saja. Yang penting mudah dan tidak mengganggu aktivitas kita pada saat kita mau menolong. Iya, boleh. Kalau ini ya saya bawa sebenarnya, karena kan kita nggak tahu di lapangan. Ada pisau saya kita cuma hilang. Apalagi untuk APD? Cukup nggak? Peluit, oke. Peluit saya di on ya, di apa? Waktu saya. Ya, peluit itu penting. Kalau teman-teman SAR, teman-teman yang sudah sering ke lapangan akan tahu ya, betul ya. Sesama tim SAR itu akan tahu bahwa ketika ada peluit, oh berarti itu ada tim SAR di sana. Dan untuk orang awam sebenarnya itu juga mereka akan tahu bahwa oh ternyata ada tanda. Ada tanda ketika meniup peluit dengan ya, kalau Sandi Mosa terlalu ribet ya. Yang penting ada suara yang keluar dari peluit tersebut, itu akan memberi tanda bahwa oh di situ ada orang, baik itu malam hari ataupun siang hari atau dari kejauhan. Ketika ada peringatan pasti orang awam pun akan tahu bahwa oh di sana ada orang. Dan kita juga tidak hanya peringatan saja. Ketika sudah berperingatan minimal kita kasih informasi bahwa apakah ada yang mau dievakuasi. Ketika teman-teman lagi nyisir ya, nyisir ke gangga, ke kampung-kampung, peringatan mungkin orang nggak terlalu dengar, ngomong aja, ada yang mau dievakuasi atau tidak. Tetap peringatan itu tetap harus ada. Sebenarnya itu standar juga ya, baik di gunung itu pun juga perlu, di air juga perlu, karena kita tidak tahu kapasitas suara kita itu sejauh apa. Tapi kalau peringatan itu kan dia punya desibel sendiri. Peringatan yang pakai apa? Yang ada bola-bolanya atau yang polos? Ya, polos. Jangan yang kayak mohon maaf ya, kayak peringatan mohon maaf tukang parkir ya, jangan. Itu akan berbeda nih. Kalau bisa yang polos. Murah kok, jualan banyak ya. Cuma 15.000, 20.000 ada. Ya kalau bagus pasti berkaitan dengan budget juga. Tapi banyak lah yang lain. Oke, saya cerita apa lagi? Apa lagi? Ya. Alat komunikasi. Perlu nggak alat komunikasi? Seperti apa? HT. Oke. Sebenarnya perlu banget HT. Tapi kita lihat HT ini kita fungsikan secara apa dulu? Kalau di lokasi tersebut hanya tim kita saja, kita lihat jarak mampunya kita berjauh. Kalau di situ ada, contohnya kalau di Basarnas atau di BPBD Provinsi Jabar itu dia punya mobil yang namanya COMO, Communication Mobile. Jadi kalau bahasa kerennya kalau teman komunikasi adalah station bergerak. Jadi akan ada di situ posko untuk didirikan repeater. Nah, ketika repeater itu sudah berdiri, berarti teman-teman
bisa menggunakan alat komunikasi menggunakan IP tersebut dengan frekuensi yang sudah disiapkan oleh Komodo itu sendiri, supaya apa? Informasi sesama tim ataupun di posko akan bisa mudah termonitor. Misalnya dari komunitas mana, ada di mana, dan evakuasinya berapa orang, dibawa kemana, itu akan terdata. Karena kan hasil obrolan dari HT itu kan akan dipantau sama tim yang ada di communication mobile tersebut, akan terpantau. Itu dari mana, itu bisa. Terus juga HT juga di sini kalau bisa tetap HT itu seperti handphone ya, sensitif juga dengan air ya. Nah itu kalau bisa beli HT-HT yang bisa dibilang ada sekarang HT-HT yang mohon maaf Cina anti air juga ada.